Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia. Kali ini saya akan memberikan latihan soal bahasa Inggris untuk ke PPPK tahun 2021, yaitu tentang error recognition. Memang untuk soal ini jarang muncul banyak, namun ada pasti 2 atau 3 soal tentang error recognition. Nah, kan kalau misalkan kita menjawabnya dengan benar, itu kan lumayan poinnya, kita bisa mendapat 5 karena kompetensi teknis dari profesional. Kalau benar itu 5 poin, kalau salah itu 0 poin. Oke, sebelum mulai saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, dan juga kepada teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya, agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama, di sini untuk error recognition ini adalah mencari kata yang salah ya. Jadi kita harus tahu mana yang salah. Salahnya itu di mana? Ini ada erat kaitannya dengan grammar. Jadi kita harus mengetahui penempatan grammar yang tepat dalam satu kalimat ya. Oke, di sini kita mulai dari tips yang pertama, yaitu lihat dulu selalu subjek dengan predikatnya. Jadi ketika ada suatu kalimat, tentukan dulu nih subjek dan predikatnya tuh apa. Oke, di sini subjeknya kita bisa analisis, predikatnya udah kelihatan ya, ada are. Namun kita lihat subjeknya dulu nih. Nah, ini ada kata each number in a binary system are, nah from only two symbols. Oke, gimana caranya menentukan yang salah? Berarti kita harus tahu tenses apa yang digunakan di soal yang ini. Kalau misalkan ada are, oh berarti ini present tense ya, memakai to be. Nah, sekarang kita lihat kalau to be-nya kalau present tense, to be-nya are, berarti subjeknya harus plural. Nah, sekarang kita lihat di sini each number in a binary system. Kalau misalkan ada each, itu dianggapnya adalah single, berarti atau singular ya. Jadi to be yang tepat adalah is, bukan are. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya nih. Di sini langsung aja kita tentukan mana nih subjeknya. Oke, di sini subjeknya ada scientist at the medical center is trying. Oke, berarti ini adalah predikatnya. Is trying berarti tensesnya itu ke continuous ya, present continuous tense. Nah, di sini menggunakan is. Apakah subjeknya itu singular? Kita lihat, oh di sini scientist, oh plural, berarti salah, harusnya are trying. Oke, nah seperti itu ya. Next ke nomor selanjutnya, on the rim of the Kilauea volcano. Oke, kita lihat subjeknya itu apa. Di sini predikatnya ada are. Kita lihat di sini apakah subjeknya itu banyak. Nah, di sini on the rim of, kalau ada on the rim of atau ada each of, berarti kan dari gitu ya. Kalau dari itu dianggapnya itu singular, berarti bukan are, meskipun jangan terkecoh dengan Hawaiian Islands gitu. Subjeknya itu bukan ini, tapi dari sini on the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands, berarti harusnya itu adalah is, bukan are ya, karena subjeknya singular. Oke, kita lanjut. The great digital advances of the electronic age. Oke, nah di sini adalah kalimat compound complex. Jadi banyak beberapa kalimat yang disatukan tapi artinya tuh menyatu ya. Di sini kemarin kita udah pelajari di yang di grammar ada yang namanya apositif. Apositif itu adalah kalimat tambahan. Nah, yang menerangkan kalimat sebelumnya. Nah, di sini cirinya apa sih apositif itu? Ada koma di antara koma dan koma ya. Nah, predikatnya tuh di sini has been planted. Oke, sekarang kita lihat nih predikat di sini subjeknya mana. Nah, karena apositif itu tambahan, artinya bisa kalau dihilangkan tuh bisa ya. Kita fokus di sini the great digital advances, berarti di sini yang ada advances berarti banyak atau plural. Sedangkan di sini predikatnya adalah has ya. Berarti salah, harusnya apa kalau misalkan plural? To be-nya harusnya have. Nah, seperti itu ya. Next, selanjutnya. There are many frequently mentioned reason why. Oke, di sini kita lihat kalimatnya. There are. Oke, berarti di sini ada predikatnya satu are.
Why one out? Oke, di sini ada why berarti ada dua kalimat yang disambungkan gitu, karena ini menggunakan connecting ya, ini close gitu. Nah di sini ada one out of four arrest involved. Nah di sini tuh predikatnya tuh involved, subjeknya apa? One out of four. Berarti kalau ada of, kata saya juga tadi adalah singular. Kalau singular berarti verbnya itu harus pakai s atau is. Di sini involved berarti harusnya menjadi involves. Nah seperti itu. Sebenarnya tuh mengerjakan error recognition itu yang penting kita tahu basicnya tentang penggunaan tenses ya. Next, nah lanjut aja kita langsung lihat subjeknya. Oke, di sini ada 3 kalimat di ini, berarti ini ya, ini predikatnya adalah was. Oke, kita lihat subjeknya. Set di sini. Kepler's laws. Oke, laws berarti banyak, sedangkan ini adalah was. Harusnya apa? Were. Nah, oke, seperti itu. Lanjut. Only with a 2/3 vote by both houses are the US bla 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 bla. Oke, kita biar tidak lama lagi kita cari predikatnya langsung, berarti ini are ya. Oke, cek dulu nih apakah are itu udah benar. Only with a 2/3. Oke, di sini udah ada only with a 2/3. Itu kan menunjukkan singular. Di sini are berarti salah. Harusnya is. Nah, seperti itu ya. Next, sekarang kita cari predikatnya. Di sini ada nih. All of the evidence has built up. Oke, ini bisa ya. Nah, there is. Nah, oke, ini sampai sini. Berarti there is no new ideas. Oke, there is no new ideas. Oke. Kalau di sini kalimat yang pertama itu udah aman, ya. Oke, karena sebenarnya yang di sini tuh yang main itu di sebelah sini nih. Nah, there is no new ideas karena ini kalimatnya hanya pelengkap saja. Nah, di sini there is no new ideas to contradict his original theory. Yang salah yang mana? Yang salah adalah to be-nya yang ada di kalimat yang kedua. Kenapa? Karena kalau penggunaan there itu menerangkan kalimat setelahnya atau menerangkan kata setelahnya. Misalkan gini ya, terdapat apel di meja. Nah, kalau apelnya banyak berarti there are apples. Kalau apelnya satu berarti there is an apple. Sekarang lihat di sini. There is no new ideas. Oke, ideas itu kan banyak. Berarti ini harusnya are, bukan is. Nah, seperti itu ya. Next, sekarang more than half of the children in the bla 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 bla. Di sini ada subjeknya, kita cari nih subjeknya, langsung ke predikatnya aja nih, qualifies ya. Qualifies itu bisa menjadi kata kerja, keduanya qualified gitu. Berarti kalau qualifies ini tensesnya adalah tenses present tense. Nah, apakah udah benar di sini? Lihat, more than half of the children. More than berarti plural, sedangkan di sini adalah qualifies yang harusnya menjelaskan singular. Berarti yang salah tuh yang mana? Yang salah tuh yang ini ya. Ini harusnya menjadi qualify. Oke? Karena subjeknya more than atau lebih gitu ya, banyak gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 5 miles beyond the hills were. Oke, di sini predikatnya udah ketemu ya, ada were. Nah, sekarang sini 5 miles beyond the hills. Oke, di sini kan subjeknya ya. 5 miles beyond the hill. Di sini tuh jaraknya 5 meter dari di belakang bukit. Berarti singular atau plural di sini tuh. Jarak 5 kilo di belakang ini. Nah, ini kalau menyatakan jarak seperti ini, karena yang dijelaskannya itu jadi satu kalimat jarak gitu. Jadi bukan 5 apples, bukan, tapi ini menyatakan bahwa jaraknya itu jadi satu kesatuan gitu. Nah, ini harusnya tuh singular, makanya yang salahnya itu adalah di were-nya. Harusnya adalah was. Oke ya, jadi sama seperti seperti banyak tapi ternyata singular kayak tadi each of atau one of. Nah, seperti itu. Nah, itu artinya singular gitu. Ini juga sama, 5 miles beyond the hills. Oke. Kita lanjut aja ke nomor selanjutnya. Di sini ada koma. Oke, kita cari yang ininya. Oke, di sini kettle drums were. Oke, di sini were
Oke, kettle drums were, oke bener ya, karena di sini tuh kan banyak pakai s, berarti harus were. Artinya sama dengan they ya. Oke, what were first played. Oke, di sini ada kalimat ininya, conjunctionnya, kata penghubungnya. Apakah benar what? Nah, untuk menghubungkan atau mengganti si ini kettle drum yang ya, yang di sini apakah pakai would? Nah, kita harus tahu kalau misalkan ada beberapa conjunction ya, ada who, where, nah seperti itu, which, that. Nah, untuk benda biasanya itu menggunakan kata penghubungnya adalah which. Jadi yang ini salah ya. Nah, seperti itu. Oke. Kenapa sih misalkan Miss nggak membahas yang belakang-belakangnya? Jadi gini, biasanya untuk soal, untuk yang error recognition itu kita harus fokus ke subjek predikatnya dulu. Kalau subjeknya predikatnya udah benar, baru kita lihat ke belakangnya gitu. Biasanya sih kalau misalkan subjek predikatnya udah salah, itu yang salahnya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nih, bener nggak sih yang ini, bener nggak sih yang ini. Nah, itu bisa mengecoh. Nah, kita fokusnya aja ke subjek predikat, tensisnya benar atau enggak. Oke, kita lihat lanjut ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya nih di sini. When is a flag hung upside down? Oke, di sini koma berarti dua kalimat ya, ada anak kalimat dan induk kalimat. Oke, di sini ada diawalinya dengan when is. Nah, kalau when is atau when to be itu pertanyaan ya. Misalkan where are you? Misalkan. Nah, itu where are you berarti kata where are sama subjeknya. Berarti di sini harusnya berupa pertanyaan, tapi saya tidak melihat adanya tanda tanya. Jadi kalau misalkan ini harusnya jadi pernyataan, setelah when itu harus subjek. Berarti yang benar adalah when flag is hung. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tensisnya kesini tuh benar gitu. Oke, next. Nomor 7, 13. Di sini kita cari, oh ini adalah host ya. Host itu predikatnya. Apakah ini simple present tense? Kita lihat subjeknya. The Museum of the Confederation Entertainment host an exhibition which documenting. Oke, host sama ini udah benar. Nah, berarti kita cari yang lain yang salah ya. Kenapa predikatnya ini udah benar atau verbnya udah benar? Karena di sini tuh singular. Jadi host pakai s itu udah benar. Host itu apa ya? Tuan rumah gitu, hosted ya. Nah, sekarang di sini lihat an exhibition which documenting. Nah, setelah which itu tadi harus apa? Harus kata benda. Oke, documenting di sini memang bisa kata benda kalau misalkan dijelaskan apa namanya ya. Jadi di awal kalimat menjadi participle, sedangkan di sini harusnya itu kata bendanya, bukan jadi menjadi gerund gitu. Nah, berarti di sini yang benar adalah documents ya. Kata benda dari documenting adalah dokumen. Oke, next. Oke, kita cari. Oke, di sini ada can obtain ya, can contain. Oke, can sama contain. Can verb 1 udah benar. Sekarang kita lihat di sini. Fire extinguishers. Oke, can contain. Oke, udah benar nih. Ini predikatnya udah benar. Berarti kita cari yang salahnya bukan di sana. Oke, kita lihat di sini gas, dry, chemical or watery. Oke, di sini gas itu noun, dry chemicals itu noun. Nah, kalau watery itu kan kata keterangan, harusnya menjadi noun. Berarti yang salah adalah watery, harusnya menjadi water. Oke, next. Langsung aja kita cari predikatnya. Oke, consist di sini the US Congress. Oke, bolehlah. Iya benar, ini benar ya. Artinya consist gitu ya. Consist of. Oke, betul. Setelah consist itu of ya. Berarti benar, AB benar. Both the Senate as well as the House. Di sini ada both, berarti di antara. Kalau as well as itu kan sama dengan, berarti nggak ada di antara gitu. Kalau di antara itu yang satu itu harus beda dengan yang lainnya. Setelah both itu pasangannya adalah apa coba? Both itu and, jadi harusnya menggunakan and bukan as well as gitu ya. Jadi misalkan di antara pensil and eraser gitu, both pencil and eraser. Nah, harusnya itu seperti itu. Jadi both and. Oke, next. Cari. Oke, di sini 3 kalimat ya, dan di tengahnya itu yang B itu adalah appositive atau kalimat tambahan. Oke, di sini
predikatnya adalah yang ini nih, is higher than. Oke, any state. Kita lihat is dulu, apakah benar di sini the prison population in this state? Oke, benar ya. Ini artinya singular. Jadi the prison population, nah populasi penjara gitu. Ini benar, is higher than any state. Nah ini kita harus mengetahui ketika than itu kan harus dibandingkan dengan apa yang sama gitu. Kalau ini membandingkan populasi nih ya, yang dibandingkan bukan negara. Kalau any state itu negara, berarti harusnya di sini itu dijelaskan bahwa is higher than population lagi, bukan negaranya. Oke, jadi yang salah itu yang D. Nah, benarnya tuh gimana? Benarnya tuh the prison population in any other state gitu. Jadi harus jelas gitu, kalau yang membandingkan itu harus yang setara gitu ya. Oke. Next, a well composed baroque opera achieves. Oke, B-nya itu predikat ya, achieves berarti tunggal, apa subjeknya. Kita lihat, oke, tunggal ya, ada A berarti satu. Oke, berarti ini benar. By focusing, focusing boleh setelah by itu verb ing. Aural, visual, emotional, and philosophy. Oke, aural, noun, visual, noun, emotional, noun, and, nah ini harus noun. Berarti jangan filosofi. Kalau filosofi kata sifat, harusnya noun, philosophical. Nah, seperti itu. Kalau ada and, kalau ada or, biasanya itu part of speech atau apa ya, part of speech itu. Jadi si kata-katanya itu kan ada yang jadi noun, ada yang adjective, ada yang adverb. Nah, itu part of speech masing-masing kata. Itu harus sama kalau ada ands atau are gitu. Nah, di sini tuh oral, the kan ada the berarti kan noun ya. The oral itu noun, visual noun, emotional noun. Lalu ini philosophical. Oke, cirinya kalau noun itu ada al. Oke. Next, manufacturers may use. Oke, lihat sini ada may, ada use. Nah, di sini may itu kan model, use betul verb 1. Setelah model harus verb 1 itu betul ya. Berarti nggak ada masalah nih. Food additive for preserving to color to flavor. Nah, di sini ada or nih. Seperti yang tadi saya bilang, ada or berarti kanan kiri itu harus sama. Di sini tuh kan to color, to flavor, berarti harusnya to preserve. Nah, seperti itu ya. Next ke 19. A bankruptcy may be either voluntary nor. Oke, di sini kita harus tahu kalau may udah nggak apa-apa ya, maybe dengan subjeknya nggak ada masalah. Berarti next yang salahnya tuh di antara CD. Di sini ada either. Kalau either itu kan tidak, negatif ya. Jadi kedua-duanya tidak. Either itu harus sama. Oh maaf, either itu positif. Kalau negatif itu neither, pakai n ya. Kalau negatif itu pakai n, neither gitu, neither. Kalau ini either berarti positif. Nah, kalau neither itu neither itu pasangannya adalah nor. Nah, sama-sama negatif. Kalau either ini kan positif, berarti ininya harus or. Nah, ini yang salahnya. Oke? Nah, remember ya, kalau neither nor, kalau either or. Next, last one, terakhir nih. Di sini kita lihat ada was made. Nah, was made di sini lihat the Attorney General was made. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti ini nggak ada masalah nih, karena di attorney itu subjeknya single, berarti was boleh. Was made ini bisa apa namanya tuh, setelah to be verb 3 itu passive voice ya. Berarti nggak ada masalah. Lanjut, given an enlarged staff and. Nah, ada kata and. Tadi saya juga bilang harus kanan kiri sama. Berarti ini enlarge, ini endowed. Verb 1 harusnya endowed. Oke.
Jadi kesimpulannya, kalau melihat 20 soal yang tadi kita bahas, yang pertama tipsnya adalah langsung cari predikat dalam setiap kalimat. Setelah itu kalian lihat ke subjeknya, tentukan tenses apa ini, sesuai atau tidak subjek dengan predikatnya. Nah, kalau misalkan subjek dan predikatnya itu udah benar, berarti yang salahnya itu ke belakang. Nah, di belakang biasanya yang berpengaruh itu ada kata penghubung. Apakah itu menggunakan kata penghubung conjunction, atau misalkan seperti kata penghubung suatu kalimat gitu ya, klausa. Nah, biasanya kata penghubung and dan or itu kanan kiri harus sama part of speech-nya. Part of speech itu bentuk si kata tersebut. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kata itu punya bentuknya tersendiri, apakah dia itu noun atau kata sifat atau kata keterangan. Nah, itu harus dipahami benar-benar ya. Oke, pembahasan soal 20 ini saya cukupkan untuk sekarang. Kalau misalkan teman-teman masih merasa kurang untuk dibahas, insya Allah nanti kedepannya saya akan membahas soal-soal yang lebih banyak lagi. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan pembahasan saya. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mengikuti tes P3K bisa lulus, mengerjakan soalnya dengan tenang dan hasilnya yang memuaskan. Amin. Jangan lupa subscribe dan share juga ke teman-teman lainnya agar manfaatnya bisa lebih luas lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.